Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Untuk itu sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di surga, Allah yang kekal selama-lamanya, Allah yang senantiasa melindungi kehidupan kami, menopang hidup kami, dan menyertai langkah hidup kami hingga saat ini. Hanya kepadamu ya Tuhan kami datang dan mengucap syukur, karena kasih setiamu nyata dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca bagian firman Tuhan. Pimpinlah kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Berilah hikmat bagi kami, supaya kami dapat mengerti perkataan firman-Mu ini. Dan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami juga dimampukan untuk mewujud nyatakan kebenaran firman-Mu ini dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap membaca firman-Mu. Amin. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-26 dengan perikop pembacaan doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menegadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta
supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus Aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi Aku. Ya Bapa, Aku mau supaya dimanapun Aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan Aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi Aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku, dan Aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan Aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan Aku di dalam mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, terlebih lagi mau menerapkannya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dari pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 26 yang telah kita baca tadi, maka Sinode GKI di Tanah Papua memberikan tema secara sentral untuk direnungkan bersama-sama di minggu ini, yaitu mengasihi sebagai tanda mengenal Allah yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ada banyak hal yang dapat kita buat untuk menyenangkan hati Allah. Salah satu di antaranya ketika selaku orang percaya, kita hidup saling mengasihi di sepanjang dunia ini. Kehidupan kekristenan tidak dapat dipisahkan dari kasih. Artinya bahwa setiap orang percaya yang mengaku imannya kepada Tuhan Yesus Kristus harus memiliki kasih di dalam hidupnya. Kasih seperti apa yang dimaksudkan melalui tema ini? Yang pasti bukanlah kasih yang hanya sekedar terucap di bibir mulut saja dengan kata-kata yang kita ucapkan, tetapi kasih yang lahir dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, lalu dibuktikan juga dengan tindakan yang nyata. Mengapa Bapak, Ibu, saudara-saudara? Sebab Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan tentang hal mengasihi. Dan Tuhan Yesus juga telah membuktikan kasih-Nya yang tulus dengan mengorbankan diri melalui kematian, dengan cara disalibkan untuk keampunan dosa-dosa kita. Maka mengasihi haruslah menjadi gaya hidup orang percaya, yang memberikan ciri kehidupan orang percaya yang sungguh-sungguh hidup di dalam iman. Karena dengan menerapkan pola hidup saling mengasihi itulah, maka hal itu menjadi tanda kita mengenal Allah dengan benar. Sebagaimana perkataan Tuhan Yesus,
Di dalam Yohanes 13 ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, wujud kasih Tuhan Yesus juga itu dapat terlihat di dalam ungkapan doa kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus tahu bahwa Dia tidak akan ada lagi bersama murid-muridnya. Ayat 9 sampai ayat 10 menjelaskan hal ini. Dan Tuhan Yesus juga tahu bahwa Dia tidak akan ada bersama-sama dengan orang-orang yang kelak menjadi percaya melalui pemberitaan firman yang disampaikan oleh murid-murid karena mereka diutus untuk menjadi pemberita Injil. Ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Namun walaupun demikian, kasih-Nya tetap menyertai murid-muridnya dan semua orang percaya yang diungkapkan di dalam doa kepada Bapa di sorga. Sekarang menjadi pertanyaan yang sering kali muncul, bahwa orang bertanya-tanya seperti ini, mengapa Yesus berdoa? Bukankah Dia adalah Tuhan? Lalu kepada siapa Yesus berdoa? Pertanyaan ini biasanya berkembang pada pertanyaan-pertanyaan lain. Dan selaku orang percaya, maka kita harus tahu, kita harus dapat memberikan jawaban yang benar. Sebab ketika kita gagal menjawab pertanyaan ini, maka menunjukkan kegagalan kita selaku orang Kristen untuk memahami ketritunggalan Allah secara benar. Di dalam Alkitab tercatat bahwa Tuhan Yesus secara rutin berdoa. Hal itu bisa dibaca di dalam Markus pasal 1 ayat 35, Matius 14 ayat 23, Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Bahkan di dalam pembacaan saat ini juga menceritakan bahwa Tuhan Yesus di dalam kasih-Nya mendoakan murid-muridnya. Dan dalam hal ini Bapak Ibu saudara-saudara perlu kita pahami bahwa Alkitab telah memberikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus Kristus Dialah pribadi Allah itu sendiri. Dia telah ada sebelum dunia ini ada. Ayat yang kelima menjelaskan hal ini. Lalu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia. Walaupun demikian, Dia memiliki kuasa yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ayat 22. Artinya bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang satu dengan Allah Bapa. Tuhan Yesus adalah pribadi Allah itu sendiri. Saudara-saudara, lalu kenapa Tuhan Yesus berdoa? Hal ini paling sering kita tanyakan. Mari kita perhatikan bagian firman Tuhan pada saat ini. Ketika Tuhan Yesus berdoa, sesungguhnya menunjukkan karakter dari sisi manusia. Sebab perlu kita ingat bahwa Dia datang ke dalam dunia ini mengambil rupa sama seperti kita manusia. Maka sebagaimana hidup kita yang begitu membutuhkan tuntunan perlindungan Allah Bapa di sorga, maka dalam hal ini Tuhan Yesus Kristus telah lebih dahulu memberikan teladan yang benar, termasuk juga dalam hal berdoa, supaya murid-muridnya juga dapat berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang coba kita perhatikan. Apa isi doa yang diungkapkan Tuhan Yesus melalui bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi.
ada 3 hal yang disampaikan pada bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, doa Tuhan Yesus tentang karya di dalam dunia ini. Ayat 1 sampai ayat yang kelima. Di dalam doa yang diungkapkan ini Tuhan Yesus menyampaikan kesetiaannya, ketaatannya dalam mengerjakan karya keselamatan di dalam dunia ini bagi manusia. Telah dikerjakannya dengan taat dan setia, supaya kemuliaan yang diterimanya juga menjadi kemuliaan Bapa di sorga. Yang kedua, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Di dalam doa yang diungkapkan ini, Tuhan Yesus menunjukkan kepedulian kasih-Nya kepada murid-muridnya. Sehingga Dia meminta kepada Bapa di sorga untuk memelihara iman mereka. Sebab mereka adalah milik Allah. Karena segala sesuatu yang menjadi milik Yesus Kristus adalah milik Allah Bapa di sorga. Dan mereka telah hidup menurut firman-Nya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus meminta kepada Allah Bapa di sorga untuk memelihara iman mereka. Hal ini diungkapkan Tuhan Yesus dalam perkataannya. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ayat yang ke-10. Tuhan Yesus juga meminta supaya Bapa di sorga melindungi para murid dari segala hal yang jahat. Karena mereka ada di dalam dunia ini dan akan terus berkarya di dalam dunia ini. Tuhan Yesus berdoa supaya murid-murid menjadi satu. Yang artinya di antara mereka tidak boleh ada pertengkaran, perselisihan, ataupun keributan. Tetapi menjadi satu di dalam kesatuan iman. Di dalam kesatuan kehidupan mereka. Untuk menjaga kerukunan, menjaga kedamaian. Seperti Tuhan Yesus dan Bapa di sorga adalah pribadi yang satu. Tuhan Yesus juga meminta agar Bapa di sorga menguduskan mereka di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Sehingga setiap orang yang hidup menurut perkataan firman Tuhan, maka mereka juga harus menjaga kekudusan hidupnya di hadapan Allah. Hal yang ketiga, doa Tuhan Yesus untuk semua orang percaya. Ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Di dalam doa yang diungkapkan melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus juga berdoa untuk semua orang yang mau menerima kebenaran firman Tuhan dan percaya akan kuasa-Nya. Tuhan Yesus meminta supaya mereka hidup bersatu, supaya juga jangan ada perpecahan di dalam kehidupan umat-Nya, di dalam kehidupan gerejanya. Karena perpecahan, perselisihan, pertikaian, pemberontakan, kekerasan hanya untuk menghancurkan. Dan hal ini sama sekali tidak dikehendaki oleh Tuhan. Untuk itulah Tuhan mengajarkan supaya hidup bersatu di dalam kasih. Sebab Dialah sumber kasih dan damai sejahtera dalam kehidupan dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Di dalam situasi saat ini patutlah kita renungkan kehidupan ini. Untuk selalu bercermin pada kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi semua orang. Adakah kasih itu pada diri kita? Sudahkah kita juga hidup dengan menerapkan kasih bagi sesama dan saling menopang di dalam doa? Saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus telah menunjukkan teladan di dalam kasih dan dalam segala tindakannya. Dan kasih itu pun terwujud di dalam ungkapan doa
yang diungkapkan bagi murid-muridnya, tetapi juga bagi semua orang yang percaya kepadanya. Maka sebagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi dan telah memberikan teladan yang baik bagi semua orang dalam hal berdoa, maka demikian pula kehidupan orang percaya. Ingatlah bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Kasih Tuhan tidak terbatas pada situasi tertentu saja. Kasih Tuhan tidak ada batasnya. Artinya bahwa kasih Tuhan tidak terbatas dalam segala hal. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selamanya tetap sama. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membatasi kasih Tuhan bagi semua orang. Karena kasih Tuhan tidak hanya pada golongan orang-orang tertentu saja, pada suku-suku tertentu saja, pada kelompok tertentu saja, tetapi kasih Tuhan dinyatakan bagi semua orang tanpa memandang suku, bahasa, bangsa, budaya, dan status sosial seseorang. Tema khotbah secara sentral bagi kita adalah mengasihi sebagai tanda mengenal Allah yang benar. Artinya bahwa orang yang menyatakan mengenal Allah, ketika kita berkata saya mengenal Allah, saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kehidupan saya dan keluarga saya, maka itu artinya bahwa gaya hidup orang tersebut haruslah didasari dengan kasih. Gaya hidup yang saling mengasihi, bukan saling menyikut, bukan saling menjatuhkan karena kepentingan pribadi dan kelompok. Bukan pula saling menindas hak-hak orang lain. Bukan pula kehadirannya menciptakan perpecahan, pertikaian, persoalan di dalam segala sesuatu. Dan bukan pula kehadirannya menganggap rendah orang lain lalu saling menyakiti. Tidak seperti demikian. Tetapi setiap orang yang mengaku percaya mengenal Allah melalui pribadi Yesus Kristus secara benar, maka kehadirannya memberi damai sejahtera. Kehadirannya memberi ketenangan. Kehadirannya memberi sukacita bagi kehidupan orang lain. Kehadirannya selalu menopang kehidupan orang lain di dalam doa-doanya. Sebagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus. Sebab setiap orang dipanggil untuk saling melengkapi. Setiap orang dipanggil untuk menjadi satu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 2021 kita juga akan merayakan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia yang ke-76 tahun. Dalam kehidupan keberagaman masyarakat di negara ini, begitu mudahnya terjadi konflik di sana-sini. Terjadi pertikaian, terjadi perpecahan dalam segala hal. Belum lagi situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini. Maka menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus mendoakan negara ini. Mendoakan kehidupan kita selaku masyarakat yang tinggal di dalam negara ini, secara khusus di tanah Papua. Menjadi tanggung jawab kita untuk terus berdoa supaya negara ini, tanah Papua ini bisa kembali sehat, bisa kembali pulih dari wabah virus COVID-19. Dan firman Tuhan juga terus mengingatkan kita bahwa Tuhan itu penuh kasih dan mengajarkan kasih kepada semua orang. Dengan demikian, setiap orang yang hidup di dalam kasih dan bukan saling menyakiti, maka dia selalu membawa Tuhan kemanapun dia pergi. Maka dengan demikian,
hiduplah saling mengasihi. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu karena Engkaulah Allah yang patut kami sembah dan kami muliakan. Kasih-Mu tidak terbatas oleh apapun juga, tidak terbatas ruang dan waktu. Kasih-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetap sama berlaku dalam kehidupan setiap orang percaya. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan pada saat ini. Pimpinlah kehidupan kami ini, supaya selaku anak-anak-Mu, kami taat setia dalam mewujudkan kebenaran firman ini dalam hidup kami tiap-tiap saat. Kami juga mengucap syukur karena kemurahan kasih Tuhan yang senantiasa terus menyertai langkah hidup ini. Menganugerahkan bagi kami nafas hidup ini, menganugerahkan bagi kami kekuatan, kesehatan, kebersamaan dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, bahkan juga dalam kehidupan jemaat ini. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, bersama-sama dengan kehidupan jemaat yang berulang tahun, dan untuk itulah Tuhan kami berdoa untuk mereka semua dalam sukacita bertambahnya 1 tahun usia. Tuhan beri hikmat, Tuhan pimpin kehidupan mereka di dalam kelimpahan kasih Tuhan. Kami juga membawa seluruh pergumulan kehidupan kami, jemaat-Mu ini. Kami berdoa untuk tiap-tiap rumah tangga. Kami mohon berkat-Mu senantiasa Engkau curahkan dalam kehidupan tiap-tiap rumah tangga. Berilah hikmat dalam melaksanakan seluruh tanggung jawab hidup masing-masing, baik sebagai kepala rumah tangga, ibu-ibu, anak-anak, bahkan dalam pendidikan anak-anak. Tuhan memberikan hikmat dan kepandaian. Tuhan yang memimpin langkah hidup mereka, supaya memperoleh keberhasilan dan kesuksesan dalam meraih segala cita-cita di masa depan. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus, untuk pergumulan jemaat yang sementara sakit. Tuhan pimpin hidup mereka, beri kuat dan sehat bagi mereka. Kuatkan iman mereka ya Tuhan, supaya di dalam kelemahan karena sakit, mereka tidak putus asa dan kecewa, melainkan tetap percaya bahwa kuasa Tuhan melebihi segala persoalan yang dihadapi, termasuk pergumulan sakit yang sementara ini digumuli. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk pergumulan, pekerjaan, usaha yang ditekuni oleh jemaat-Mu. Tuhan pimpin kehidupan mereka. Berkatilah mereka di dalam segala tugas tanggung jawab masing-masing. Supaya ketika mereka bekerja dalam ketaatan, kesetiaan, dan selalu mengandalkan Engkau Tuhan, maka Engkau senantiasa mencurahkan berkat-berkat yang melimpah, terus mengalir dalam kehidupan mereka secara pribadi, tetapi juga dalam hidup keluarga. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat dalam pergumulan mencari pekerjaan sampai saat ini. Tuhan, jawablah setiap pergumulan mereka. Berikanlah pekerjaan yang layak untuk menopang hidup dan masa depan mereka. Kami juga berdoa untuk pergumulan pelayanan di tengah-tengah jemaat GKI Kanaan Perumnas 4. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, ibadah berlangsung di rumah masing-masing. Tetapi kami percaya Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada juga di dalam persekutuan ibadah yang sementara berlangsung di setiap keluarga. Berkatilah kehidupan umat-Mu ini ya Tuhan. Berkati tugas pelayanan setiap hamba-hamba-Mu. Majelis jemaat,
dalam jabatan penatua dan siamas, dalam tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Pakailah mereka ya Tuhan sebagai alat di tangan Tuhan untuk terus memberitakan kabar sukacita di tengah-tengah kehidupan jemaat ini. Kami berdoa untuk badan pelayan unsur-unsur jemaat, baik itu PKB, PW, PAM, dan PAR. Kami berdoa untuk semua panitia yang telah dibentuk di tengah-tengah jemaat ini. Panitia sidang jemaat, panitia Natal, panitia pembangunan gedung serbaguna milik jemaat. Bahkan kami juga berdoa untuk panitia penjaringan majelis jemaat yang baru. Kami juga berdoa untuk kostor, staf tata usaha, semua yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan pakailah mereka dalam pekerjaan ini. Pimpinlah mereka di dalam tuntunan kuasa Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk pergumulan bangsa dan negara ini. Secara khusus kami berdoa karena pada tanggal 17 Agustus 2021 kami akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara Indonesia yang ke-76 tahun. Tuhan, dalam berbagai situasi dan keadaan yang dialami dalam negara ini secara khusus, dalam usaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami mohon di hadapan-Mu ya Tuhan, pulihkanlah bangsa dan negara ini, baik secara ekonomi politik, tetapi juga pulihkan bangsa ini dari situasi pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk pemerintahan di tanah Papua ini. Gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai ke daerah-daerah terpencil. Tuhan pimpinlah kehidupan mereka di dalam segala tugas dan tanggung jawab kepemimpinan ini, supaya menjadi berkat bagi sesama. Ya Allah Bapa di surga, ini doa kami. Hanya kepadamu ya Tuhan kami ungkapkan seluruh isi hati kami di dalam ungkapan syukur dan pergumulan doa yang kami ungkapkan. Bukan dengan nama lain, tetapi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Amin.